bekerja di kebun-kebun sawit yang punya kontur tanah bergelombang dan memiliki kopling belok sehingga dia bisa berputar hingga 360 derajat. Jadi itu sangat membantu sekali untuk bermanuver. Teman-teman bisa lihat ya, penggunaannya itu sangat santai sekali. Saya duduk saja seperti ini tanpa perlu kecapean. Hasilnya sudah mantap sekali diolah. Jadi sangat cocok sekali untuk ladang atau sawah yang sangat luas. Kita akan coba FCT25 ini yang masih ada jerami berdiri seperti ini karena beliau penasaran pengen mencobanya di situ. Kita akan lihat. Dan ini kita lihat, biasanya kalau yang ada jerami-jerami ini saya bekerja di ladang atau sawah yang dangkal ada airnya. Kalau ini tidak ada airnya sama sekali, teman-teman. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Saya balik lagi nih ke Banyumas. Jadi waktu beberapa tahun lalu kita juga pernah ke sini, yaitu di Kecamatan Kalibagur, Kabupaten Banyumas, dekat-dekat Purwokerto ya. Di sini kita akan melakukan kegiatan ini, bimbingan teknis alsintan tepat guna, khususnya di atas ladang sawah. Kita akan praktekkan FCT25 untuk membajak dan ada implemen yang dapat membentuk guludan. Seperti apa? Ikuti terus. Seharusnya ini kita akan praktek di sebelah sana. Cuma memang aksesnya kurang begitu bagus dan harus melangsir cukup jauh, sekitar 200 meter. Jadi kita akan praktekkan di sini di atas sawah yang sudah kering, supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara ketangguhan FCT25 bekerja di sawah yang kering seperti ini. Teman-teman sedang mempraktekkan alat-alat kecil seperti alat tanam benih, bor tanah, sprayer, booster, dan lain-lainnya. Yuk kita ke sana yuk. Oke teman-teman, ini adalah mesin terabas semak. Tipenya FWM 690. Jadi ada satu petani yang penasaran pengen nyoba mesin ini membabat semak, bukan semak tapi jerami-jerami, dan seperti ini. Jadi pengen cobain dan pengen ngebuktiin bahwa mesin ini mampu bekerja di jerami seperti ini dan juga di semak-semak. Ayo kita ikutin yuk. Ini hasil pencacahannya teman-teman. Ini yang sebelumnya. Tingginya hampir 40 cm dan ini langsung dicacah. Kita lihat ya teman-teman ya. Siap. Seperti ini cacahannya, langsung halus. Bayangkan kalau ini adalah semak-semak yang belukar, yang lebat-lebat gitu, langsung tercacah. FWM 690 ini dilengkapi dengan mesin penggerak bensin 9 HP sehingga ia mampu mencacah jerami-jerami seperti ini. Bahkan nggak cuma jerami seperti ini, semak-semak belukar yang lebat, rumput gajah yang tinggi seperti ini, dia mampu mencacah habisnya. Lihat, teman-teman petani di sini sangat antusias sekali untuk mencoba alat ini karena memang fungsi dan ketangguhannya itu sudah terbukti di jerami-jerami seperti ini. Teman-teman nggak usah khawatir kalau ini mesin bisa bekerja di kebun-kebun sawit yang punya kontur tanah bergelombang dan memiliki kopling belok sehingga dia bisa berputar hingga 360 derajat. Jadi itu sangat membantu sekali untuk bermanuver di ladang-ladang dan di kebun-kebun yang bergelombang. Memiliki sistem transmisi ada 3 kecepatan maju, 1 kecepatan mundur sehingga dia dapat bekerja lebih cepat di semak-semak yang tidak begitu lebat. Kalau teman-teman ketemu di semak-semak yang cukup lebat seperti ini, itu harus diganti ke transmisi posisi ke-1 karena dia harus menjaga momentum putaran sehingga putaran pisau yang ada di depan sehingga teman-teman semua bisa dengan efektif mencacah jerami dan atau semak-semak belukar yang lebat seperti itu. Sekarang ini kita lihat hasil cacahannya yang di jerami. Ya, seperti ini hasil cacahannya. Kita lihat.
Yap. Oke, hasil cacahannya ini langsung tercacah halus. Ya, ini adalah FTL 45Y. Memang ini kurang cocok lahan ini. Dia lebih cocoknya di lahan horti atau tanah-tanah yang berpasir. Karena dan juga dia lebih cocok di lahan terasering tinggi-tinggi karena dia mesinnya kecil, powernya kecil dan ringan, cocok sekali untuk berpindah ke terasering. Untuk di ladang sawah seperti ini memang kurang cocok, tapi petani tuh penasaran pengen coba, tapi nggak apa-apa. Ini hasilnya teman-teman. Untuk di lahan yang keras seperti ini dia bisa membajak 10-15 cm. Saya rasa petani di seluruh Indonesia sudah tahu alat yang ini. Ini adalah kultivator satu gardan. Tipenya FTL 900HG tangguh. Jadi Firma Indonesia punya beberapa versi yang tangguh dan jago. Yang tangguh ini adalah versi premiumnya, yang jago ini adalah versi ekonomisnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, dia mampu membajak dan mencacah di tanah bekas padi ini yang kering. Dia juga sebenarnya bisa membajak di sawah-sawah yang dangkal dengan menggunakan paddy wheel depan dan singkal di belakang. Kemudian kultivator ini tidak menggunakan pump belt. Nah, terus pakai apa? Dia menggunakan kopling kampas. Jadi seperti kopling motor, multiplate clutch, sehingga putaran dari mesin ke poros roda dia akan lebih menggigit dibanding dengan menggunakan pump belt. Kadang-kadang kalau pump belt itu ada selipnya kalau settingannya tidak benar, atau kadang-kadang memang kalau terlalu kencang juga itu cepat putus. Dan ini enggak. Kalau ini tenaganya itu akan terasa lebih besar dibanding dengan yang pump belt. FTL 900HG versi jago, versi tangguh yang ini. Oke, dan ini dia traktor yang multifungsi. Satu traktor bisa beberapa hal yang ia kerjakan, seperti contohnya adalah ini, mengolah di ladang kering. Memang FT820 ini itu didesain khusus untuk ladang kering hortikultura atau tanah-tanah berpasir karena sangat efektif sekali untuk mengolah lahan di seperti itu, tanah-tanah yang kering seperti itu. Dan juga dia juga sangat efektif untuk membuat bedengan atau saluran air dan bedengan dan bentuk bedengan seperti ini, sehingga bisa dikatakan ini adalah kultivator yang sangat multifungsi. Selain itu juga kultivator ini juga bisa bekerja di sawah yang dangkal yang sekitar 20 cm atau 30 cm karena sistem kerjanya dia berjalan menggunakan ban belakang dan mencacah menggunakan rotari yang ada di depan. Itu yang dinamakan double gardan. Kalau yang satu gardan hanya ada satu gardan yang bekerja, kalau ini dua gardan yang bekerja. Oke, yang di belakang saya ini adalah traktor 4 roda, tapi yang versi mini. Tipenya FTI 2010DE yang generasi ketiga, karena Firma Indonesia memiliki produk ini sudah 3 generasi. Bedanya apa? Bedanya adalah yang generasi ketiga itu sistem transmisinya itu lebih kompleks dan sudah ditingkatkan sehingga dapat bekerja lebih cepat dan efisiensi BBM, karena tenaga yang dihasilkan itu akan dimaksimalkan oleh sistem transmisi yang ada sekarang ini. Kemudian kita akan lihat di sini teman-teman petani sedang mempraktekkan alat ini bekerja di lahan yang sawah dan bergulma seperti ini. Baiknya kalau di sawah ini itu diairi teman-teman, ya, sehingga dia tidak menggulung ke rotari yang ada. Ya, jadi walaupun memang ladang kering, tapi yang kering dan keras itu pun dia sanggup membajak karena dia memiliki mesin penggerak yang super tangguh dan torsi yang besar, dan bobot mesin yang berat. Dia akan mencengkram tanah dengan rotari yang kuat dan membongkar tanah itu dengan maksimal, sehingga dia tidak gitu lelah dibanding dengan kultivator-kultivator yang satu gardan yang harus ditekan. Kalau ini tinggal berjalan saja dan nyaman digunakan, efektif digunakan untuk teman-teman semua memiliki lahan yang luas seperti ini. Mau padi, mau kering, itu yang luas ini sangat cocok. Tapi ingat, padinya itu kedalamannya 20 hingga 30 cm aja. Jangan ke dalam-dalam, nanti akan tenggelam. Oke, teman-teman, sekarang saya sedang menggunakan FCT25 untuk membongkar tanah sawah yang kering tanpa ada air, yang masih banyak jeramnya. Kita lihat kinerja dari FCT25 itu mampu membongkar tanah hingga 30 cm ke dalam, karena dia memiliki
memiliki mesin penggerak yang modern, 25 HP, twin diesel. Dia mampu mencacah tanah apapun itu, yang mulai dari kering, tanah seperti ini, lengket, bergulma, dan lain-lain. Mantap sekali nih. Teman-teman bisa lihat ya, penggunaannya itu sangat santai sekali. Saya duduk saja seperti ini, tanpa perlu kecapean. Hasilnya sudah mantap sekali diolah. Jadi sangat cocok sekali untuk ladang atau sawah yang sangat luas, sangat profesional. FCT25 yang berminat langsung WhatsApp ke sini. Oke, sekarang kita lihat dari belakang. FCT25 dengan implement rotary itu sudah include satu pembelian ya, adanya sudah satu paket pembelian FCT25. Karena dia tidak hanya bisa menggunakan rotary ini, dia juga bisa menggunakan ridger. Mana ya? Oh, ini dia nih. Implement ridger ini untuk membentuk bedengan. Menggunakan 3-point hitch, universal 3-point hitch, sehingga dia dapat menggunakan implement apapun selain rotary. Nah, selain itu juga dia menggunakan sistem hidrolik dan juga kopling belok yang mumpuni, sehingga dia dapat bermanuver hingga 360 derajat seperti ini. Rodanya atau bannya dia menggunakan crawler atau roda tank. Panjangnya ini, panjang rodanya 160 cm. Lebar ini rodanya itu 25 cm. Mampu bekerja di ladang kering keras seperti ini dan di sawah-sawah yang dangkal 20 hingga 30 cm. Dan juga dia dapat menanjak ataupun menurun. Sekarang saya coba ceritakan siapa sih yang paling cocok untuk menggunakan FCT25. Jadi siapapun itu yang memiliki lahan yang luas atau menggarap di lahan yang luas, mau itu jagung, padi, ataupun ladang kering yang lainnya. Kedua, yang memiliki sawah dangkal yang luas juga, karena dia sangat nyaman digunakan di ladang yang luas, tidak begitu capek. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua yang memiliki modal untuk membuka usaha atau jasa pengolahan lahan, karena dengan menggunakan traktor ini, teman-teman semua tidak perlu khawatir untuk penggunaannya, sehingga ini tuh gampang digunakan dan tidak cepat lelah di ladang-ladang yang luas. Sangat profesional, memiliki mesin penggerak yang sudah modern, yang twin diesel 25 HP dan mampu bekerja di segala medan dengan sawah juga 30 cm, dan juga dia dapat membuat saluran air dengan implement yang dijual terpisah yaitu ridger, sehingga pekerjaan itu lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif gitu. Kita akan coba FCT25 ini yang masih ada jerami berdiri seperti ini, karena beliau penasaran pengen mencobanya di situ. Kita akan lihat. Dan ini kita lihat, biasanya kalau yang ada jerami-jerami ini, saya bekerja di ladang atau sawah yang dangkal ada airnya. Kalau ini tidak ada airnya sama sekali, teman-teman. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ini dia hasilnya, tetap terolah, tetap tercacah ya, walaupun masih banyak jerami-jerami seperti ini. Efektif sekali, teman-teman. Sekarang saya sudah menggantikan implement FCT25 menggunakan ridger di belakangnya untuk membentuk bedengan. Oke lah teman-teman, bedengan yang saya hasilkan ini dengan kelebaran 80 cm. Dia bisa disempitkan lagi hingga 60 cm. Kebetulan ini saya gunakan yang 80 cm. Oke, saya tadi sudah menggantikan implementnya menggunakan ridger sini. Ya, ini fungsinya untuk membentuk bedengan yang seperti ini. Tadi saya sudah gunakan ini dengan lebar bedengan 80 cm ya. Ketinggiannya hingga 40 cm. Di sini saya membentuknya di lahan yang sudah dibajak. Di sini di lahan yang belum dibajak atau diolah, langsung membentuk bedengan. Jadi sekaligus diolah, sekaligus dibentuk bedengan seperti ini. Lihat, tanahnya lengket, agak lembab, kering,
dan dia langsung membentuk bedengan seperti ini, luar biasa sekali. FCT 25, yang berminat langsung WhatsApp di sini teman-teman. Sekarang kita lihat kedalamannya, kita coba gali kedalamannya. Iya, wah ini kayaknya nggak bakal bisa digali soalnya sampai dalam sekali nih. Ya, ini ladang ini memang yang keras. Teman-teman bisa lihat nih, contoh yang di sini. Ya, contoh yang tadi barusan itu adalah contoh lahan yang berpasir dan gembur. Jadi ladangnya itu bagus sekali. Itu contoh yang enak. Kita lihat di contoh lahan yang agak lengket, ya, dan banyak gulmanya. Kita lihat ketangguhan FCT 25 ini. Jadi ya teman-teman, yang sebelumnya seperti ini nih, langsung jadi seperti ini, mantap sekali. Nah ini ya hasilnya. Kalau mau lebih sempit lagi bisa, dan paritnya ini lebih lebar lagi bisa. Kita lihat ya. Nah paritnya ini kalau mau lebih lebar lagi bisa, tinggal agak geser sedikit ke sana untuk membentuk bedengannya. Dan untuk lebih sempit lagi, tinggal dikecilkan saja tameng yang ada di belakang itu, kanan dan kiri, sehingga dia akan membentuk bedengan sebesar 60 cm. Lihat tadi itu ada tanah atau lahan yang belum dibajak dan masih ada jerami yang sudah terpotong. Kalau ini lihat masih ada jerami berdiri, dia akan membentuk bedengan seperti ini ya. Jadi bukan apa-apa, ini hanya membuktikan saja bahwa traktor ini tuh sangat tangguh untuk mengolah berbagai macam ladang seperti ini. Ya, lihat sendiri. Petani Kalibagor Maju, mandiri, modern. Terima kasih.